Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu tidak terputus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dan sedang mencari pengalaman. Karena orang bijak bilang pengalaman adalah guru yang paling utama. Akan tetapi bukan berarti kita sok berpengalaman. Jadi lebih mengarah kepada sharing, saling mencari dan berbagi, dan juga bisa menerima pendapat-pendapat dari orang yang sudah berpengalaman, bukan sekedar katanya. Oke teman-teman, barangkali di antara kawan-kawan ini ada yang sedang memelihara pohon klengkeng. Pohon klengkeng ini bisa hidup di dataran tinggi maupun rendah, terutama jenis klengkeng diamond. Klengkeng yang saya tanam ini klengkeng diamond. Umurnya semenjak tanam ini sudah 3 tahun. Nah, yang ingin saya ceritakan, taruhlah kita berdiskusi seperti itu aja. Itu seperti ini. Waktu pertama saya beli pohon klengkeng dari pot pedagang itu sudah berbunga. Kemudian saya tanam di bumi. Itu terus bunganya itu menjadi buah, membesar dan berbuah secara normal. Akan tetapi di tahun berikutnya, tahun yang kedua, tahun yang pertama ya, setahun gitu, jalan setahun, tentunya harapan kita akan dapat berbuah lebih banyak dari pertama kali berbuah pada waktu penanaman. Tapi ternyata bagaimanapun juga yang namanya pohon itu butuh adaptasi. Jadi di tahun yang pertama itu tentunya tidak berbuah. Di tahun yang kedua juga tidak menghasilkan buah. Akan tetapi saya yakin karena awalnya ini sudah berbuah, maka nantinya pun akan bisa berbuah. Sehingga karena saya hobi dengan pohon klengkeng, itu sabar saya tunggu. Dan setelah 3 tahun ternyata ini dapat berbuah. Alhamdulillah. Untuk itu bagi teman-teman yang menanam klengkeng, seharusnya kalau waktu pertama kali kita beli itu sudah berbuah, kemudian tahun berikutnya tidak berbuah, dan tahun berikutnya lagi tidak berbuah, itu jangan kita tebang ataupun kita ambil kesimpulan bahwa klengkeng ini tidak akan berbuah. Karena awalnya sudah berbuah kok, kemudian kita taruh di bumi malah nggak berbuah. Oh, mungkin ini nggak bakal bisa buah. Itu tidak. Karena harus adaptasi dulu, baik itu dengan cuaca, lingkungan yang ada, terlebih-lebih terhadap unsur hara yang ada di dalam bumi tersebut. Dan bagi orang ataupun teman-teman yang sedang menanam pohon klengkeng,
itu sebaiknya kita posisikan dalam posisi yang tepat. Artinya, mengingat pohon kelengkeng ini sangatlah rimbun, tuh rimbun banget, jadi kita posisikan di lokasi yang pas, nantinya tidak terganggu ataupun mengganggu. Misalnya kalau kita tanam di halaman rumah, ya kita taruh di samping seperti itu kawan. Karena kalau kita taruh di depan, nanti kalau pohon ini udah besar, ini sangat rimbun. Tuh, seperti semak-semak hutan belantara. Sehingga dari teman-teman kadang ada, ini kelengkeng ternyata ribet banget pohonnya. Akhirnya dia nggak peduli dengan buahnya. Karena udah terlanjur tidak suka dengan kerungsebannya, kerimbunannya, karena menghalang-halangi pandangan kita. Untuk itu sebaiknya kita posisikan yang pas, yang nantinya tidak terganggu ataupun menghalang-halangi. Seperti itu teman. Dan pohon kelengkeng ini sebaiknya cabang-cabangnya ini yang bagian bawah jangan kita buang, karena memang dia pohonnya memang pertumbuhannya seperti itu. Semakin banyak tangkai, banyak cabang, itu harapan untuk dapat berbuah itu akan semakin banyak pula. Dan juga pohon kelengkeng ini nggak bisa kita piara hingga tinggi. Sebaiknya tinggi pohon kelengkeng ini masih bisa kita jangkau. Jadi kalau ada cabang yang menjulang tinggi seperti itu nanti sebaiknya kita tarik pakai tali ya, pakai tambang. Usahakan supaya maksimal tingginya 2 meter aja. Karena kita mengingat pohon kelengkeng ini saat panen kita tidak susah memetiknya. Dan juga pohon kelengkeng ini pohon yang butuh perawatan, perlindungan secara manual bagi penghobi ataupun pembudidayanya. Tentunya kalau buahnya sudah banyak nanti kita harus pasang jaring atau kelambu bekas. Kita pasang semua menutupi seluruh cabang-cabang pohon ini. Jadi seperti kita menutupi kasur dan mau bobok, seperti itu. Kenapa? Karena pohon kelengkeng ini walaupun belum tua itu aroma wanginya itu sudah tercium. Sehingga kalong ataupun si kampret itu akan banyak berdatangan ingin membawa lari ataupun memakannya di tempat pohon-pohon buah kelengkeng ini. Seperti itu teman. Tapi karena ini umurnya baru 3 tahun dan buahnya juga sedikit, maka dari itu cukup kita bungkus per ujungnya seperti ini. Tidak harus seluruh pohonnya ditutup. Seperti ini aja kawan, udah cukup. Dan ini juga sisa dari si kampret ini nih. Tadinya banyak, cuman saya lihat kok karena waktu itu belum begitu tua ya saya biarin aja. Ternyata kok makin habis, sehingga saya bungkus seperti ini. Dan ini di sini juga ada tuh, ono juga ada, tapi males kayaknya membungkusnya nih karena posisinya seperti ini, jalannya becek nih, susah. Oke teman-teman, demikian kiranya yang dapat saya simpulkan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menanam pohon kelengkeng itu harus kita posisikan yang tepat. Yang kedua, kelengkeng akan dapat berbuah setelah umur 3 tahun. Dan yang ketiga, pohon kelengkeng ini jangan dibiarkan terlalu tinggi, karena saat berbuah nanti akan membutuhkan jaring
Jadi mayoritas dijaring atau ditutup pakai kelambu supaya menghindari dari serangan si kampret tadi. Dan juga untuk mempermudah kita dalam memanennya, dalam memetik buah-buahnya nanti, karena buahnya ini agak sulit diambil ya, dengan caduk nggak bisa, dengan songgok juga susah. Seperti itu kiranya teman-teman. Demikian kawan, silahkan komentar karena komen Anda sangat kami butuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.